Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mulyani dari kelas 5C Prodi Hukum Tata Negara Siasat Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir semester pada mata kuliah Hukum Pemilihan Umum mengenai komentar tentang penerapan presidensial threshold untuk pemilihan umum pada tahun 2024. Baiklah, langsung saja saya akan menerangkan sedikit penjelasan mengenai penerapan presidensial threshold. Penerapan presidensial threshold untuk penyelenggaraan pada pemilihan umum di tahun 2024 itu dinilai tidak relevan dengan pemilu serentak. Penerapan aturan presidensial threshold atau persoalan aturan mengenai ambang batas pada pencalonan presiden dan wakil presiden. Keberadaan syarat itu dinilai tidak lagi relevan dengan pemilu serentak, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan anggota legislatif yang dilaksanakan secara serentak di hari yang sama. Selain itu, keberadaan presidensial threshold juga tidak sesuai dengan desain sistem presidensial sebagaimana yang dianut di Indonesia. Sebab presiden mendapatkan mandat langsung dari rakyat karena dipilih melalui pemilu, sehingga cabang kekuasaan legislatif serta yudikatif seharusnya tidak dapat mempengaruhi proses pencalonan. Dan mempertahankan penerapan presidensial threshold hanya akan berdampak pada memburuknya sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu terjadi karena persyaratan tersebut menutup peluang adanya pilihan calon presiden yang beragam bagi masyarakat. Pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold dalam Undang-Undang Pemilu kembali mendapat permohonan uji material ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Permohonan uji material terkait presidensial threshold ini merupakan permohonan yang ke-14 kalinya. Ke-14 kalinya diajukan setelah sebelumnya MK menolak 13 permohonan uji material presidensial threshold sampai dengan tahun 2020. Adapun permohonan terkait presidensial threshold ini diajukan untuk membatalkan ketentuan pasal 222 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini telah mengatur persentase ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Adapun sebelumnya telah terjadi perubahan persentase ambang batas pencalonan presiden dari semula sebesar 15% dalam pemilu 2004 menjadi 20% pada pemilu 2009. Ambang batas sebesar 20% tersebutlah yang kemudian diterapkan hingga saat ini. Pemberlakuan presidensial threshold sebesar 20% yang telah berlaku selama 3 periode Pilpres ini pada praktiknya dinilai telah menimbulkan problematika dalam sistem ketatanegaraan. Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan banyaknya permohonan uji material. Para pemohon menginginkan agar sistem pencalonan presiden melalui presidensial threshold ini dihapuskan. Dan tak sedikit juga pihak yang beranggapan bahwa presidensial threshold telah membatasi demokrasi dan hak politik warga negara.
sehingga penerapannya perlu dihentikan dalam momentum pemilu di tahun 2024 sebagai solusi atas pembatasan demokrasi. Namun, saya beranggapan bahwa penghapusan presidensial threshold justru akan menjadi permasalahan tersendiri dalam ketatanegaraan dan menjadi bentuk degradasi sistem presidensial. Sehingga mekanisme presidensial threshold ini perlu dipertahankan dalam pencalonan presiden. Baiklah, sekian komentar saya terhadap penerapan presidensial threshold untuk pemilu di tahun 2024. Jika ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.